Perkenalkan, nama saya Nur Annisa dari kelas D Fisioterapi dengan NIM 2303065020015. Saya akan menjelaskan obat amlodipin. Amlodipin adalah obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina. Obat ini juga digunakan untuk mengobati mencegah resiko komplikasi hipertensi seperti stroke dan serangan jantung. Amlodipin merupakan long-acting lipophilic dihidropyridine kalsium channel blocker generasi ketiga. Amlodipin bekerja dengan cara menghambat influx kalsium ke dalam sel otot polos, pembuluh darah, dan sel miokardium, sehingga menurunkan resistensi vaskular perifer. Amlodipin diindikasikan pada pasien hipertensi dan angina. Amlodipin memiliki afinitas kuat terhadap membran sel. Efek hemodinamik amlodipin dengan dosis yang tepat pada pasien hipertensi menyebabkan vasodilatasi sehingga menurunkan tekanan darah, supinasi, dan ortostatik. Tekanan darah yang turun tidak berdampak secara klinis terhadap meningkatnya nadi atau kadar plasma katekolamin jangka panjang. Amlodipin dapat berfungsi meredakan gejala nyeri dada angina. Pemberian amlodipin setiap hari dapat menurunkan angka kejadian angina dan keperluan penggunaan nitrogliserin tablet. Amlodipin tidak berpengaruh terhadap fungsi konduksi dari nodus sinoastrial atau nodus atrioventrikular. Amlodipin memiliki waktu paru yang panjang sehingga dapat dikonsumsi sekali sehari. Hal ini disukai oleh klinis dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien karena penggunaan yang lebih mudah. Amlodipin diabsorpsi secara lambat dan sepenuhnya disalurkan gastrointestinal. Peningkatan konsentrasi plasma paling tinggi terjadi pada 6-12 jam setelah pemberian secara oral. Bioavailabilitas dari amlodipin adalah 64-90%. Kondisi stabil plasma amlodipin dalam darah tercapai setelah pemberian 7-8 hari secara rutin setiap hari. Absorpsi amlodipin tidak dipengaruhi oleh makanan. Amlodipin memiliki waktu paru yang paling panjang di antara kelas dihidropyridin lainnya, yaitu 30-50 jam. Volume distribusi amlodipin sekitar 16-21. Distribusi pada jaringan paling banyak di hepar. Obat ini dilaporkan dikeluarkan melalui ASI dalam jumlah. Amlodipin dimetabolisme secara ekstensif di hepar dan mayoritas diubah menjadi metabolit tidak aktif. Sekitar 93% dari obat yang beredar terikat pada protein plasma. Amlodipin sebagian besar sekitar 90% dikonversi menjadi zat metabolit inaktif melalui jalur hepatik. Telah dilaporkan bahwa 10% zat induk dan 60% metabolitnya ditemukan di urin. Farmakokinetik amlodipin tidak terpengaruh terhadap kondisi gangguan renal pada pasien dengan gagal ginjal. Dosis amlodipin tidak mengalami perubahan. Itulah penjelasan saya tentang amlodipin. Terima kasih.